keajaiban salawat itu jangan ditunggu-tunggu, biarkan aja mengalir, nanti pasti kamu menemukan di mana letak keajaibannya, dan keberkahan itu pasti bagi orang yang istiqamah dalam bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, masih membicarakan tentang salawat. Ada dari saudara kita yang bertanya, sudah berapa hari, hampir 200 hari bersalawat, Ustadz, kenapa belum ada tanda-tanda kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi begini penjelasannya, saudaraku sekalian. Saya menceritakan diri saya sendiri dulu, bagaimana sejak mulai istiqamah dalam bersalawat itu tidak semudah kita membayangkan, tidak semudah kita membalik telapak tangan. Artinya tidak hanya dengan apa istilahnya salabim abrakadabra, uang muncul dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Dan yang penting, salawatin aja dulu, bersalawat aja, perbanyak, istiqomah, cukup di situ saja. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala rezeki, perkara kapan diberinya kepada kita jangan kita pikirkan. Dan kita harus yakin, apabila kita bersalawat kepada Rasulullah, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa salawat kita pasti diterima, keberkahan pasti mendekati kita. Itu intinya, harus yakin bahwa kita akan diberikan keberkahan-keberkahan. Jadi pertanyaan dari saudara kita itu yang tidak saya sebutkan namanya, tapi antum bisa melihat di komentar-komentar itu. Artinya saya pun pernah merasakan ketika saya baru mulai bersalawat, akan tetapi waktu itu tuh belum istiqomah lah, belum secara tiap hari. Saya tuh memikirnya kapan dikasihnya dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah tahu rahasianya, baru saya menyadari, oh begini cara Allah mengasihi kepada kita. Begini cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Saya contohkan sebagian daripada hidup saya. Waktu itu hutang banyak-banyaknya, dan rezeki, kalau pendapat saya waktu itu, hampir dikit aja. Pendapatan tuh bukan tidak ada sih, tapi sedikit. Hutang banyak-banyaknya waktu itu tuh, bagaimana tidak bingung. Terus saya memperbanyak salawat, bahkan satu hari sampai sekian ribu, dengan harapan hari ini saya bersalawat, besok ada keajaiban. Akan tetapi kembali lagi, rencana kita
dengan rencana Allah itu beda. Karena yang mengabulkan segala doa Allah, yang berencana, yang bisa mengabulkan Allah. Jadi ini bahasa saya, artinya bingung waktu itu tuh. Setelah mengalami kebingungan, maka datanglah pemikiran. Begini saja, daripada kita ribet memikirkan hutang, kita jual saja apa yang ada. Tapi setelah memikirkan kita jual saja apa yang ada, itu di dalam hati untuk bersalawat itu semakin menggebu-gebu. Artinya entah kenapa kita jual saja hati untuk memulai bersalawat secara istiqamah yang betul-betul itu semakin menggebu-gebu. Maka berawal dari dijuallah sepeda motor. Jual 1, jual 2, jual 3. Entah kenapa biasanya orang kan setelah jualan benda itu jadi tambah sedih. Kita tidak. Jual 1, jual 2, jual 3. Itu tidak sedih. Malah di dalam hati ini rasa ada gembira. Alhamdulillah kita bisa membayar. Siapa tahu, mohon maaf, hari ini kita tidak sanggup membayar, besok kita meninggal dunia, kita terbawa mati hutang kan. Jadi serasa tenang. Akhirnya kembali lagi berdiskusi dengan istri. Yuk kita jual mobil. Ya dijual lah mobil. Semakin tenang. Akhirnya apalagi ya kita punya rumah nih. Gimana kalau kita jual, di mana kita tinggal? Di situ ada sedikit rasa sedih, tapi setelah dijual senangnya bukan main. Karena apa? Kita terbebas dari hutang. Setelah kita menjual semuanya, kita terus bersalawat, kita istiqomahkan, kita perbanyak. Alhamdulillah hati tenang, rezeki datang, kita melamar pekerjaan ini diterima, dan hasilnya kita bisa kembali lagi membangun rumah tanpa pikiran dihantui oleh hutang dan lain sebagainya. Terus kita terus terang saja ini channel Andi Jihi kita bikin, alhamdulillah meledak, banyak yang menonton. Alhamdulillah, terima kasih kepada antum semua. Setiap bulan alhamdulillah mendapat gaji, bisa kembali lagi beli ini itu keperluan dan lain sebagainya tanpa beban, tanpa istilahnya. Kalau yang awal, kalau seandainya kita terus mempertahankan harta benda kita, terus kita mempertahankan hutang piutang tadi tanpa kita lunasi, mungkin kita ada dua pemikiran. Yang satu memikirkan hutang, yang satu memikirkan bagaimana bisa bertahan ini dan lain sebagainya. Jadi ini pusing kita. Jadi kalau ini ya bisa santai-santai. Ini di belakang rumah ada, mohon maaf, ada pohon-pohon segala macam. Ya bikin konten di sini tidak apa-apa. Yang penting nanti mudah-mudahan pengalamannya kita berbagi, dan mudah-mudahan antum yang merasa menunggu-nunggu keajaiban salawat nanti bisa, oh begitu ya caranya. Nah, seperti itu. Jadi keajaiban salawat itu jangan ditunggu-tunggu, biarkan aja mengalir. Nanti pasti kamu menemukan di mana letak keajaibannya, dan keberkahan itu pasti bagi orang yang
istiqamah dalam bersalawat. Yakin saja, tidak hari ini, besok dan lain sebagainya. Yang jelas, kalau seandainya saya waktu itu menunggu, mempertahankan harta benda dan lain sebagainya, bisakah mungkin di bawah kasur ada uang dan lain sebagainya? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Dengan kita istiqamah bersalawat, ada kerjaan yang waktu itu tuh bagi saya mustahil bisa lulus. Mustahil kita bisa ikut bergabung dengan orang-orang pintar. Alhamdulillah kita bisa. Kita mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Kita jangan kepalang tanggung, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Minta 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tidak apa-apa, bagi Allah tidak ada yang mustahil kok. Kalau bagi kita mungkin jangankan, mohon maaf, di tingkatan kita ya, ada yang jangankan 1 miliar, 1 juta aja susah. Ada yang jangankan 1 miliar 100 ribu aja susah. Ada yang jangankan 100 ribu, 10 ribu saja susah. Tapi bagi Allah tidak ada apa-apanya. Dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka, bisa saja kita mendapatkan itu. Ini ada satu cerita. Waktu dulu saya umur sekitar 7 tahun, diceritakan, tapi cerita wallahu a'lam, waktu itu ada salah seorang anak yang ikut tambang mencari intan di Martapura, sedangkan ayah ibunya ini ahli ibadah, orang yang selalu bersalawat, selalu diejek, selalu dihina karena mereka tidak mempunyai peralatan yang lengkap, tidak mempunyai kekuatan yang seperti orang-orang karena lumayan tua, dan yang paling lucu ada anak kecil. Akan tetapi dengan izin Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah memberikan rezeki kepada orang yang ahli berselawat tadi. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu mendulang mencari intan, alhamdulillah mereka yang paling besar dapatnya, sehingga bisa berangkat haji, sehingga bisa membangun rumah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pesan saya kepada antum, kepada kalian, artinya jangan terlalu mencari-cari, yang penting bersalawat, istiqomahkan, ya sudah. Keberkahan pasti ada. Keberkahan itu tidak hanya kepada uang, kepada kesehatan, kepada keluarga kita. Banyak ruang lingkupnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.